Selain wajib memiliki kemampuan untuk berkomunikasi, beradaptasi, dan kemauan untuk mempelajari sesuatu yang baru dalam membangun relasi sosial dan profesional, dibutuhkan satu hal yang terkadang dilupakan, bahkan diabaikan. Satu hal sederhana yang seringkali membuat kita lupa bahwa sesungguhnya ada cara-cara mudah untuk membangun sebuah hubungan menjadi lebih erat dan akrab. Dalam konteks profesional, khususnya ketika kita akan memasuki dunia kerja, tidak hanya dibutuhkan skill yang hebat, kecerdasan yang baik, kreativitas yang tinggi, dan hal-hal lain yang mendukung. Namun, ada hal simpel yang harus diperhatikan agar kita ini mampu bertahan dan memiliki hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Belum lama ini kita yang sudah pernah mengikuti praktek kerja industri, magang, bekerja part-time, atau menjadi seorang freelancer, dan bagi kita yang akan mulai mengenal dunia kerja, pasti ada hal-hal baru yang dipelajari dalam membangun relasi dengan rekan kerja. Entah itu keterampilan atau pengetahuan baru yang bisa meningkatkan skill dan cara pandang kita terhadap suatu pekerjaan. Intinya bisa dikatakan kita sudah naik kelas satu tingkat dari sebelumnya. Kita jadi lebih percaya diri dan berkata dalam hati, "Oh, ini loh yang disebut dunia kerja," atau "Wah, ternyata kerja di perusahaan itu seperti ini ya. Asik, semoga bisa betah di kantor ini," dan ungkapan-ungkapan hati lainnya. Ada perasaan bangga, bahagia, senang, penasaran dengan sesuatu yang baru yang bisa kita pelajari dari hari ke hari. Menantang, menegangkan, bahkan gak sedikit dari kita yang keringat dingin, jantung berdegup kencang, deg-degan karena kita mau bertemu dengan pekerjaan baru dan banyak orang yang belum kita kenal. Seru, yes. Keren, pasti. Takut, nggak perlu. Karena ini adalah langkah paling menyenangkan yang mau tidak mau 3, 4, 5 tahun mendatang atau lebih, kita akan menghadapi apa yang dinamakan dunia kerja, dunia bisnis, dunia kewirausahaan, dunia profesional. Namun, dari semua dunia tersebut, ada satu hal atau kebiasaan yang sama dan menjadi dasar untuk mulai membangun relasi yang baik. Salah satunya adalah mengucapkan kata tolong, maaf, permisi, dan terima kasih. Sederhana, sering didengar, atau bahkan sering diingatkan untuk mengucapkan kata-kata tersebut. Nah, sayangnya tak dipungkiri, kita sering mengabaikannya, bahkan seolah tak peduli dengan keempat kata tersebut. Padahal, kata tolong, maaf, permisi, dan terima kasih merupakan cara paling sederhana yang dapat membantu meningkatkan performa kita, baik di dunia profesional, pertemanan, dan hubungan dengan orang lain. Contohnya, jika kita ingin meminta bantuan orang lain, maka katakan tolong terlebih dulu. Jika kita sudah melakukan kesalahan, maka hindari sikap gengsi dan ucapkan maaf terlebih dahulu. Jika kita ingin mendahului atau meminta waktu orang lain, maka katakan permisi. Jika kita sudah mendapatkan pertolongan ataupun bantuan orang lain, maka katakanlah terima kasih. Begitupun di dunia digital yang saat ini lebih banyak menuntut kita untuk berinteraksi dengan orang lain secara online. Ketika kita tergabung di grup kelas, grup pekerjaan, grup organisasi, grup keluarga, dalam aplikasi pesan Android seperti WhatsApp, Telegram, Line, Bip, Snapchat, WeChat, dan lain-lain. Pasti kita menjadi bagian penting di dalam grup tersebut, baik dalam hal menerima pengumuman, mengirimkan pesan, atau aktivitas online lainnya. Tentu kata-kata sederhana ini wajib kita gunakan di dalam percakapan secara digital. Misalkan ketika guru, teman, atasan, rekan kerja kita mengirimkan pengumuman, info penting, atau hal-hal yang menyangkut kita secara pribadi, setidaknya kita dapat merespon dengan mengucapkan terima kasih. Respon sederhana dari kita yang mungkin dianggap ribet banget, ya elah gitu doang, masa dibales sih?
Padahal, respon tersebut ternyata bisa menciptakan kebiasaan baik ketika membangun relasi yang lebih luas, dan itu juga merupakan cara untuk kita belajar menghormati dan menghargai orang lain. Selanjutnya, ketika kita ingin menghubungi orang lain, ketiklah salam terlebih dulu, lalu dilanjutkan dengan kata tolong. Gak mungkin kan kita menyapa orang yang lebih tua dengan sekedar mengetikkan ping, 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 pinky. Gak mungkin kan? Ketikkan selamat malam, mohon maaf mengganggu waktunya, atau selamat malam, permisi, dan sampaikan keperluan atau tujuan kita. Bedakan ketika kita berhubungan dengan sahabat atau teman yang seumuran. Ya, pasti kita gak akan kaku-kaku banget dong. Sama halnya ketika kita tidak sengaja melakukan kesalahan, tidak perlu takut untuk mengakui kesalahan dan mengatakan maaf. Kita nggak bakal kehilangan skill, keterampilan, atau kecerdasan kita kok kalau sering-sering mengucapkan 4 kata tersebut. Nggak sekaku itu juga kok. 4 kata penting itu bisa disampaikan dengan cara yang lebih santai. Intinya, bedakan mana yang serius, formal, dan mana yang lagi bercanda, ya kan? So, untuk memantapkan diri dan mental dalam memasuki dunia kerja, membangun relasi dengan orang lain, dan meningkatkan kemampuan interpersonal, maka yuk kita mulai membiasakan diri untuk mengucapkan tolong, maaf, permisi, dan terima kasih. Dunia kerja dan profesional tidak hanya membutuhkan orang-orang yang bermental tangguh, punya hard skill yang baik, atau memiliki kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Tetapi mereka yang mempunyai nilai-nilai karakter, sopan santun, sikap saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lain. Mulai dengan cara paling sederhana untuk membiasakan diri dengan hal-hal besar yang bermanfaat bagi pengembangan diri. Semangat, salam sukses!